Malam ini, saya mengajak kembali lagi teman-teman Sigar Lover untuk mengulas produk ketiga dari Drupadi Tabak, yaitu Drupadi Yadnaseni. Oke, sikat coy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Master-Master Sigar dan selamat malam juga untuk Sigar-Sigar Lover yang sudah setia menunggu video saya. Kembali lagi di channel saya Randa Saputra, channelnya tempat kita belajar bareng tentang Sigar. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, di video kali ini saya akan membahas produk ketiga dari Drupadi Tabak, yaitu Drupadi Yadnaseni, teman-teman semua. 2 minggu yang lalu ataupun 3 minggu yang lalu saya sudah membahas 2 produk dari Drupadi Tabak, yaitu Drupadi Kresna dan Drupadi Kresna Setyaki, yang harusnya Drupadi Yadnaseni ini saya upload seminggu setelah video dari Drupadi Kresna Setyaki. Karena ada kesibukan kerjaan, saya jadi nggak bisa mengupload video, jadi baru bisa ngupload video sekarang. Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton, buat teman-teman Sigar Lover yang belum nonton video saya sebelumnya, itu video ulasan Drupadi Kresna dan Drupadi Kresna Setyaki, teman-teman nanti bisa lihat di link di deskripsi, saya akan cantumkan linknya ya, jadi teman-teman bisa klik dan nonton video sebelumnya. Sedikit klarifikasi, kalau sebelumnya, di video sebelumnya saya sering menyebut dengan Drupadi Yadnaseni, itu ada salah penyebutan. Nama sebenarnya adalah Drupadi Yadnaseni, teman-teman. Mohon maaf Koriko kalau ada salah penyebutan nama, karena namanya memang agak sedikit kepleset-pleset saya kemarin. Yadnaseni, ini produknya teman-teman. Klarifikasi satu lagi, bahwa ukuran ring gauge-nya dari Drupadi Kresna dan Drupadi Kresna Setyaki itu bukan 49 teman-teman, karena kalau 49 itu sudah mendekati ukuran Robusto, karena kemarin itu ukuran Drupadi Kresna dan Kresna Setyaki itu adalah Corona dan Super Corona, dia itu ukurannya 40-42 ring gauge-nya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, satu persatu dari awal sampai akhir produk dari Drupadi Yadnaseni ini. Kita mulai dari pembahasan packaging dulu. Kalau dari packaging, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari packagingnya Drupadi Yadnaseni ini. Dia hanya dikemas dalam sebuah bungkus plastik yang dimana itu untuk melindungi rasa dan juga melindungi aroma yang ada di sigar ini. Kebetulan juga Drupadi Yadnaseni ini tidak dijual dengan paket ataupun dijual dengan satu box, tapi dijual per batang. Ada sedikit cerita uniknya di sini sebenarnya. Untuk Drupadi Yadnaseni dan Drupadi Pancali, 2 produk itu merupakan produk eksperimen yang dilakukan oleh Koriko sebenarnya awalnya. Makanya kalau kita lihat teman-teman Sigar Lover ngerasa ataupun sering melihat 2 produk itu, Drupadi Yadnaseni dan Drupadi Pancali itu memang tidak terlalu di branding dan tidak terlalu dipromosikan, berbeda dengan Drupadi Kresna ya. Karena dia itu sebenarnya awal mula cikal bakal munculnya Drupadi Yadnaseni dan Drupadi Pancali itu adalah ide gilanya Koriko untuk membuat Drupadi Kresna dalam bentuk yang lebih besar. Ya, dalam bentuk yang lebih besar teman-teman. Kalau Drupadi Kresna kemarin yang saya jelaskan itu ukurannya Corona. Nah, Koriko melakukan eksperimen untuk menciptakan sigar Drupadi Kresna dengan ukuran yang berbeda. Jadi ukurannya Drupadi Yadnaseni ini adalah Sersil, dan Drupadi Pancali itu untuk Drupadi Pancali, salah sebut terus saya. Drupadi Pancali itu ukurannya Grand Robusto. Itu juga nanti akan saya bahas setelah video Drupadi Yadnaseni, teman-teman. Dari awal video saya membahas tentang Drupadi ya, produk-produk Drupadi Tabak. Yang saya garis bawahi adalah kekonsistenan Koriko dalam mendevelop sebuah produk. Dia konsisten banget, rapi banget, dan dia juga sangat detail banget untuk memilih bahan-bahan yang digunakan dalam sebuah produknya. Dari kemarin Drupadi Kresna dan Drupadi Kresna Setyaki, semua tampilan produknya keren banget, rapi banget, bersih banget. Dari wrappernya, dari konstruksinya, bandnya, ringnya itu keren banget teman-teman semua. Teman-teman Sigar Lover, kalau nggak percaya bisa teman-teman beli. Semua produknya Drupadi Tabak itu di-develop, dibentuk ataupun di-create itu dengan sangat detail, sangat rapi, dan sangat keren lah pokoknya. Nggak ada sisi yang bisa dikasih nilai jelek untuk tampilan awalnya gitu loh. Dari wrappernya yang rapi, terus konstruksinya juga yang rapi, ringnya yang sangat keren banget menurut saya ini. Ringnya ini ya identik, tetap ada logo Drupadi, wayang Drupadinya ya, terus ada di bawahnya ada tulisan Yadnaseni. Itu tadi konstruksinya teman-teman. Nah, untuk
Bentuknya, ya saya bilang tadi, ini unik banget bentuknya. Kalau kemarin Drupadi Kresna Setyaki itu ukurannya panjang 210 mm, 21 cm. Ini memang tidak terlalu panjang. Sersil itu memang panjangnya cuma 178 mm atau 17,8 cm. Cuman yang menjadi menarik adalah ring gauge-nya. Ring gauge-nya ini hampir mendekati ring gauge-nya Robusto, yaitu 47. Shape-nya itu parejo, seperti sigar-sigar pada umumnya. Vitolanya adalah sersil, yang saya bilang tadi ya, sersil. Nah, untuk wrapper colornya ini teman-teman sama seperti Drupadi Kresna dan Drupadi Kresna Setyaki. Dia Maduro. Produk turunannya dari Drupadi Kresna itu semua wrappernya itu wrappernya itu menggunakan warna wrapper Maduro. Sudah coklat kepekatan seperti ini. Untuk bahannya, saya bilang tadi ini adalah produk eksplorasi atau produk eksperimennya Koriko dari Drupadi Kresna yang dibentuk dalam ukuran yang lebih besar. Jadi bahan-bahan baku yang digunakan pun juga sama dengan bahan-bahan yang digunakan di Drupadi Kresna, dimana dia mix tembakau dari seluruh Indonesia. Jadi ya eksperimen yang gila dan sangar ini menurut saya. Ini bukan eksperimen gagal menurut saya, ini eksperimen yang sangat gila, sangat-sangat keren menurut saya. Itu tadi penjelasan packaging, konstruksi, dan juga bahan-bahan yang digunakan dan juga bentuknya. Kita akan mulai menikmati ya. Seperti biasa, kita akan treatment dulu dia. Saya akan potong dulu. Nah, kebetulan saya akan mencoba memotongnya dengan metode V-cut. Saya baru mencoba ini dengan metode V-cut. Apakah ada perbedaan rasanya juga? Terus kita akan coba juga apakah berbeda rasanya dengan Drupadi Kresna. Karena seperti yang saya pelajari, walaupun bahan yang digunakan sama, walaupun bahan-bahan yang ada di dalam sigar itu sama, tapi kalau ukuran sudah berbeda ataupun dengan cara penyimpanan yang berbeda, itu bisa membuat rasanya juga berbeda, teman-teman. Kita akan coba. Kita akan potong dulu dia dengan cutter V-cut. Oke, ini sudah kita potong dengan V-cut. Jadi saya bikin dua seperti ini. Ya, saya coba-coba aja sih sebenarnya. Apakah akan draw-nya lebih enak ya, nanti kita coba nanti. Sebelum kita draw ataupun sebelum kita puff, sebelum dibakar, kita akan cium seperti biasa ya. Ya, wanginya memang hampir sama dengan Drupadi Kresna, hampir sama dengan Drupadi Kresna, cuman tidak lebih kuat, tidak lebih strong di Drupadi Kresna, tapi tetap wanginya ya, wangi seperti Drupadi Kresna. Buat teman-teman yang belum tahu wangi Drupadi Kresna seperti apa, saya jelaskan sedikit, tapi buat teman-teman yang pengen detailnya bisa nonton videonya di link deskripsi ya. Wanginya tuh manis kayu manis gitu, tapi di sini ada sedikit wangi jasmine tea ya teman-teman. Jadi manis, gurih, kayak wangi-wangi sepet gitu, enak banget. Tapi nggak sekuat dan sepowerful wanginya Drupadi Kresna. Nah, coba kita draw ya. Apakah drawnya sama ringannya dengan Drupadi Kresna? Saya yakin nggak sama. Karena kemarin saya coba di Drupadi Kresna Setyaki pun juga, walaupun dia short filler, drawnya berat banget. Karena ukurannya panjang, teman-teman. Ukurannya panjang. Saya sudah mencoba mempelajari bahwa sigar yang ukurannya panjang itu biasanya draw di awal itu pasti berat. Draw di awal itu pasti agak sedikit perlu extra power lah untuk kita drawnya ya. Tapi coba nanti kita bakar, kita burning, kita puff, apakah drawnya lebih ringan atau drawnya malah lebih berat daripada Drupadi Kresna Setyaki. Sebelum saya burning, drawnya lumayan ringan sih, lumayan oke banget, walaupun ini konstruksinya padat dan dia long filler, ini ringan banget. Bukan ringannya, tapi ini masih bisa kita nikmati. Ini yang kerennya ya, yang kerennya itu dia ada, pas kita puff, kita sedot sebelum kita bakar tuh ada rasa-rasa sepet-sepet jasmine tea, rasa teh gitu, dan kayu manis bercampur jadi satu di mulut. Ada sedikit bitter ya, ada sedikit bitter pahit-pahit gitu di ujung lidahnya, tapi nggak kuat. Ya masih oke lah. Tapi nggak tahu ketika nanti kita burning, kita bakar, apakah drawnya juga ringan ataukah dia akan lebih berat daripada Drupadi Kresna Setyaki, dan apakah nanti bitternya juga terasa lebih pekat ya. Jadi saya akan coba ya. Kita mulai dulu dari kita panaskan, kita bakar dulu dia. Aromanya beda dengan Drupadi Kresna. Kalau Drupadi Kresna itu aroma awalnya itu lebih ke manis, ini lebih ke gurih. Manisnya tipis banget, lebih ke gurih dan agak sedikit spicy aromanya ya. Jadi nggak sama dengan Drupadi Kresna, yang dimana dia ketika kita burning di awal itu aroma asap awalnya itu lebih wangi. Nah, apakah rasanya juga akan lebih gurih, berbeda dengan rasanya Drupadi Kresna ya? Kita nggak tahu nih. Kita coba puff dan kita coba burningnya. Kesan pertamanya, ini drawnya oke.
Drawnya oke, tapi nggak senikmat Drupadi Krishna ya. Tapi ini masih oke daripada Drupadi Krishna Satyaki. Di bagian awal dia sudah bisa kita nikmati drawnya. Nah kemudian feel ataupun pre-like, rasa pertama yang kita rasakan tuh lebih ada bitternya sedikit sama rasa-rasa nati, ada rasa nati dan ada rasa-rasa pahitnya. Bahkan manisnya belum terasa kuat di sini. Ya, ada rasa jasmine tea yang agak sedikit sepet-sepet juga, rasa gurih, rasa nati bercampur jadi satu. Beda dengan rasanya Drupadi Krishna yang dimana dia rasa awal itu sedikit manis, sedikit asam, tapi ini dia nggak ada manisnya bahkan. Menurut saya ini drawnya spesial banget. Ini drawnya spesial untuk seukuran Sersil. Di luar dugaan saya, ketika saya pegang itu saya memperkirakan ini drawnya bakal berat. Tapi ketika saya puff di awal itu sudah diberi dengan sambutan yang sangat istimewa menurut saya untuk drawnya. Cuman untuk rasanya memang dia rasanya tidak seistimewa. Tetap enak tapi tidak seistimewa Drupadi Krishna. Tapi dia lebih ke arah pahit dan gurih rasanya. Kalau Krishna itu lebih ke arah manis, asam dan gurih, ini pahit dan gurih. Manisnya belum terasa. Sepet iya. Jadi kayak rasa-rasa teh gitu jadi rasanya. Sepertinya juga ini Koriko dalam mendevelop Drupadi Krishna, Drupadi Yaknaseni, dan Drupadi Pancali itu memang dikhususkan untuk sigar-sigar pemula ya. Artinya sigar-sigar yang baru beralih dari sigaret ke sigar ya. Karena ini pun juga untuk seukuran ini ketika kita inhale dia masih enak, masih bisa kita nikmati. Jadi lebih ke mild rasanya, belum ke arah ke medium ataupun lebih ke arah full. Jadi konstruksi rasanya ini arahnya lebih ke mild. Walaupun dia memang bodinya itu besar sekali, tapi asap yang dihasilkan pun itu nggak nyegrak. Karena mungkin bahannya juga lebih ini ya, bahan yang digunakan juga lebih familiar untuk karakter-karakter perokok ya. Jadi memang keren Koriko, mungkin ya Koriko ingin menyadarkan ataupun ingin memulai memberikan adaptasi kepada pengguna sigaret ke sigar dengan sebuah produk yang masih aman dan nyaman untuk kita ketika nggak sengaja ke inhale gitu. Saya membayangkan ini bakal medium ya, tapi ini lebih ke mild rasanya. Kalau dikomparasikan ya apple to apple antara Drupadi Krishna dan Drupadi, nggak bisa apple to apple, tapi kita komparasikan antara Drupadi Krishna dan Drupadi Yaknaseni untuk draw, ini enak banget. Ini saya juaranya. Karena dia untuk ukuran Sersil aja dia masih bisa kita nikmati. Kalau Corona wajar lah ya, Drupadi Krishna kan ukurannya Corona, wajar kalau dia drawnya ringan. Tapi ini untuk seukuran Sersil menghasilkan draw yang ringan itu cukup jadi PR untuk memproduksi sigar ya. Jadi PR produsennya untuk gimana caranya dengan ukuran Sersil atau Sersil itu drawnya tetap enak. Appreciate buat Koriko ini. Makin ke bawah, bitternya makin berkurang, rasa gurih dan gurihnya semakin kuat, sama diiringi dengan rasa spicy, teman-teman. Jadi ada rasa spicy-nya dikit-dikit timbul di sini. Jadi ketika kita puff, kita sisap, spicy-nya tuh menggelitik lidah lah ibaratnya itu. Jadi kayak pedes-pedes di lidah itu, peppery itu, rasa peppery, rasa-rasa spicy itu nempel di lidah. Ketika kita exhale, aftertaste yang kita rasakan tuh gurih gitu di lidah, dan aroma yang dikeluarkan tuh gurih banget, aroma jasmine tea itu. Nggak tahu ya kenapa ya, ini bahannya yang sama dengan Drupadi Krishna tapi bisa taste yang dihasilkan juga berbeda. Yaitu tadi saya bilang bisa jadi dari ukuran, karena ukurannya, ataupun juga agingnya ataupun pengemasannya juga bisa membuat rasanya berbeda, penyimpanannya juga bisa membuat rasanya jadi berbeda. Karena kan tembakau itu ketika di aging dia kadang-kadang mengeluarkan rasa-rasa yang unik ya gitu. Ada sedikit rasa nati juga, nati tipis, cuman nggak terlalu kuat. Yang kuat itu gurih dan spicy-nya. Bitternya udah mulai perlahan hilang, sudah mulai nurun-nurun ke bagian food ini. Dia udah food bagian tengah food, dia mulai hilang bitternya. Nggak sekuat di awal tadi. Sepertinya dengan ukuran Sersil ataupun Sersil, ini kayaknya untuk konsumsi waktunya, waktu mengkonsumsinya itu membutuhkan waktu sekitar sejam 30 menit ataupun bisa jadi 2 jam, tergantung jeda yang teman-teman kasih. Di 15 menit pertama, dia baru masuk ke bagian food pertengahan, belum masuk di akhir food. Tapi hitungannya juga lumayan cepet sih. Untuk ukuran Sersil dia sudah mulai masuk ke food bagian tengah, padahal juga jeda yang saya kasih juga lumayan lama. Karena mungkin burning dan draw-nya yang ringan, jadi membuat burningnya juga cepet, asap yang dihasilkan juga banyak, jadi pembakarannya juga cepet. Jadi di bagian ini pembakarannya udah mulai lumayan agak sedikit berat, tersendat-sendat, jadi butuh beberapa kali puff untuk menghasilkan asapnya. Karena mungkin di bagian sini konstruksinya padat banget, berbeda dengan di bagian awal tadi yang draw dan puffnya enak banget. Ini udah mulai sedikit kayak ada halangan di bagian ininya, jadi
beberapa kali di puff tuh asapnya belum keluar. Seperti kayak butuh dipanasi dulu, beberapa kali puff, baru dia menghasilkan asap yang cukup banyak gitu loh. Gak kayak di awal. Gak tau nih, ini unik banget. Untuk rasa masih konsisten, spicy, gurih, dan nati yang tipis. Perbedaannya dengan Drupadi Kresna Setyaki. Kalau Kresna Setyaki itu memang pure. Di awal sampai ke bagian body itu memang drawnya berat. Nah, Drupadi Yakna Seni ini di awal itu ringan, tapi masuk ke bagian foot akhir itu udah mulai lumayan agak sedikit berat drawnya. Bukan berat ya, tapi perlu di-puff berkali-kali agar dia menghasilkan asap yang lumayan banyak gitu loh. Jadi sepertinya pembakarannya tersendat gitu loh. Nggak kayak Drupadi Kresna yang dia dari awal sampai akhir pun sampai ke bagian head pembakarannya maksimal, drawnya enak, puff. Jadi kita nge-puff itu enak banget. Tapi untuk Drupadi Yakna Seni ini itu drawnya penuh kejutan banget. Di bagian ini drawnya mulai agak sedikit memberikan tantangan teman-teman. Dan asap yang dihasilkan juga tidak sepekat Drupadi Kresna. Asap yang dihasilkan lumayan tipis karena mungkin ini masih agak sedikit oily ya, masih berminyak, agak sedikit berminyak, belum terlalu kering ya menurut saya ya. Jadi dia agak sedikit basah masih. Pembakarannya pun juga akan sedikit membuat tidak maksimal. Asapnya pun juga dihasilkan tidak maksimal. Berubah lagi, mulai enak lagi drawnya. Jadi berganti-ganti dengan cepat untuk drawnya. Bisa dikatakan tidak konsisten ya, maksudnya tidak konsisten di awal dengan draw yang berat ataupun draw yang ringan, tapi dia diawali dengan draw yang ringan kemudian berubah berat dan ini kembali lagi ke draw yang agak sedikit ringan. Ini gokil nih drawnya. Untuk seukuran Sersil ini gokil. Tapi untuk seukuran Sersil ini masih terbilang oke lah ya. Nggak berat-berat banget, nggak kempot lah ibaratnya kita untuk menghisapnya satu batang Sersil Drupadi Yakna Seni ini. Oh ya teman-teman Sigar Lover, mungkin teman-teman Sigar Lover yang lain udah pada tahu sejarah ukuran sigar Sersil ini. Itu merupakan ukuran sigar yang sering digunakan oleh Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Pasti tahu ya itu siapa ya. Beliau adalah seorang politikus, perwira militer, dan dia juga merupakan Perdana Menterinya Britania Raya yang memang memiliki hobi sigar juga, dan sigar-sigar yang dipilihnya adalah sigar-sigar yang berukuran dengan ring gauge 47 dan panjang 178 mm yang akhirnya ukuran tersebut dinobatkan dengan nama Churchill. Dari situlah sejarah ukuran Churchill pertama kali dibuat gitu. Sudah masuk 30 menit, sudah masuk ke bagian foot akhir ini ya. Foot akhir udah mulai perlahan-lahan mulai memasuki body, dalamnya udah mulai kembali oke, mulai kembali nikmat, tidak seperti di foot bagian akhir tadi. Ini udah oke banget, rasanya masih konsisten. Drawnya juga mulai enak, dan yang membuat saya agak sedikit terkesan adalah rasa spicy-nya itu loh teman-teman. Rasa spicy-nya itu tetap konsisten. Biasanya spicy itu nanti muncul di akhir-akhir, tapi ini udah dimunculkan di awal. Saya nggak tahu nih kenapa bisa muncul di awal, tapi ini menjadi kejutan yang cukup membuat saya terkesima ya. Membuat sebuah sigar dengan ukuran Churchill dari awal sampai ke bagian body dihadirkan dengan rasa spicy dan gurih, dan juga nati dengan bahan yang bisa dikatakan sama dengan bahan yang dia gunakan di Drupadi Kresna ya. Nanti kita ulas bareng-bareng ketika nanti kita bikin konten ngobrol bareng dengan Koriko nanti di akhir serial tentang Drupadi Tabak teman-teman. Tungguin videonya terus. Udah masuk 40 menit, masih di bagian body dia. Sepertinya memang akan membutuhkan waktu sekitar sejam lebih untuk menghabiskan satu batang Churchill Drupadi Yakna Seni ini. Oh iya, ini rekomendasi pairing ataupun rekomendasi untuk pasangannya atau pasangan minumannya. Ini oke, cocok untuk dipasangkan dengan kopi Arabica atau Robusta juga cocok, wine juga oke. Selera teman-teman ya, tapi saya merekomendasikan untuk kopi Arabica lebih cocoknya karena ini rasanya spicy, asam, gurih, dipadu-padankan dengan kopi yang dengan kualitas rasa asam dan pahit yang lumayan tinggi untuk Arabica. Itu cocok banget menurut saya ya, cocok banget. Ya kayak blend aja tuh ketika dicampur dengan minuman-minuman yang mengandung rasa asam juga gitu. Seperti biasa kita akan buka band atau ringnya. Nah, bedanya dengan Drupadi Kresna dan Drupadi Kresna Setyaki yang kemarin kita coba review, dia mempunyai dua ring teman-teman, dua ring. Yang ring pertama itu adalah ring logonya Drupadi dengan aksen emas dan ukiran-ukiran emas seperti ini, dan ring keduanya adalah ring brand namanya dia seperti ini dengan tulisan emas, dan ringnya ada dua dia. Seperti biasa kita simpan di toples penyimpanan ringnya saya. Dan sepertinya ini bakal terus konsisten drawnya dengan draw yang ringan sampai ke bagian bawah. Karena ini saya nggak menemukan perubahan-perubahan lagi drawnya. Dari konstruksinya di bagian ini sampai ke bagian head itu hampir sama sih tekanannya.
Jadi bisa diprediksikan draw-nya pun juga akan sama. Nanti di bagian body ini rasa spicy-nya sudah mulai nggak strong, tidak terlalu kuat seperti di awal tadi. Jadi lebih blend, lebih balance antara spicy dan nutty dan juga gurihnya ya. Jadi nggak powerful spicy-nya. Spicy-nya itu nggak pedes banget, nggak kayak Arizona ya. Di Drupadi Krishna pun juga ada rasa spicy juga ya, ada rasa spicy. Cuman dia diiringi dengan rasa yang manis. Kalau ini enggak, pure spicy dan gurih. 1 jam 50 menit, perjalanan yang panjang, sangat panjang untuk menghabiskan satu batang Drupadi Yaknaseni ukuran sersil. Sangat gokil menurut saya. Ini perjalanan rasanya gokil juga. Walaupun rasanya memang berputar-putar di situ saja sih, spicy, gurih, nutty, ada sedikit rasa asam, tidak ada rasa manis, bitternya juga tidak ada, tidak sekuat bitter yang ada di sigar-sigar pada umumnya. Jadi oke banget, 1 jam 50 menit, sedotan terakhir teman-teman untuk Drupadi Yaknaseni. Habis teman-teman, 1 jam 50 menit untuk satu batang Drupadi Yaknaseni. Oke teman-teman sigar lover dan master-master sigar yang sudah nonton video saya tadi, ulasan lengkap tentang Drupadi Yaknaseni, 1 jam 50 menit teman-teman. Itu pun mungkin bisa lebih kalau di akhir-akhir tadi kan saya percepat puffing saya, jadi kasih jangka waktu yang cukup cepat 5 detik. Karena tadi saya sudah coba satu batangnya, saya akan memberikan review sesuai dengan hasil penelusuran rasa saya. Jadi balik lagi saya tekankan, ini bisa subjektif hasilnya, teman-teman bisa punya penilaian sendiri. Seperti biasa saya akan kasih positif ataupun kelebihan dan kekurangannya. Tapi itu tadi, setiap sigar itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi saya mencoba untuk mengulas dengan rasa yang saya temukan ketika saya menelusuri rasanya ya, ketika saya mencoba sigar Yaknaseni. Oke, kita bahas untuk kelebihannya dulu. Kelebihannya, ini sigar draw-nya untuk seukuran sersil, seukuran yang cukup panjang dan tebal, dan ringgit yang cukup tebal, ini ringan banget. Ini enak banget kita nikmati untuk seukuran sersil. Dan juga rasanya konsisten. Itu dia, rasanya konsisten. Perubahan rasanya nggak terlalu banyak. Jadi pertama itu draw-nya yang nikmat, draw-nya yang enak banget, walaupun agak sedikit tidak konsisten di bagian-bagian tengah tadi, tapi di bagian setelah melewati bagian body itu draw-nya konsisten sampai akhir. Terus yang kedua, rasanya yang konsisten. Rasa yang konsisten bertahan sampai akhir juga, walaupun ada perubahan rasa yang tidak signifikan menurut saya, tapi ini oke banget. Walaupun rasa yang dihasilkan itu tidak sama persis dengan Drupadi Krishna, jadi ini masih oke menurut saya. Spicy-nya masih bisa kita nikmati, terus bitternya juga tidak terlalu kuat, terus gurihnya yang asik banget dengan asinnya, dengan rasa natinya yang mengimbangi rasa spicy-nya itu oke banget. Kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya gimana ya saya bilang? Karena ini mungkin benar juga dibilang Koriko, ukurannya yang terlalu besar, ukurannya yang terlalu big size, jadi membuat konsumsi waktunya lumayan lama, yang akhirnya mungkin sigar-sigar men ataupun sigar-sigar seperti saya, orang-orang seperti saya itu akan sedikit merasa bosan ya, bosan ketika menikmati satu batang sigar dalam waktu 1 jam 50 menit. Kayaknya ini kelamaan, menurut saya kelamaan. Tapi mungkin ya, buat teman-teman yang mungkin lagi sigar sambil mengerjakan tugas, sambil bekerja, kalau ada bisa sigar ya, kalau teman-teman sigar loper bisa sambil sigar kerjanya, ini enak banget. Karena apa? Satu batang itu bisa menemani dikala waktu teman-teman itu sibuk dengan pekerjaan. Jadi nggak perlu lagi bakar-bakar sigar gitu loh. Teman-teman cukup bakar satu sigar itu bisa menemani teman-teman sampai 2 jam kurang lebih. Itu bisa jadi keunggulan juga jadinya. Apalagi itu subjektif ya teman-teman, subjektif. Teman-teman mungkin punya penilaian sendiri, selera teman-teman mungkin, saya malah suka nih dengan sigar-sigar yang seperti ini, itu nggak apa-apa. Tapi menurut saya ini cukup panjang, agak sedikit lama, jadi itu kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kembali lagi ya, subjektif ini subjektif. Nah untuk poin, secara garis besar saya kasih poin ini 7. Kenapa 7? Ini masih bisa dinikmati walaupun range waktu yang kita butuhkan tuh sangat lama, tapi ini masih bisa dinikmati. Subjektif lagi ya, jangan sampai dibilang ini penilaiannya mutlak, enggak, ini subjektif. Oke,
Itu tadi ulasan lengkap produk Drupadi Tabak yang ketiga ya teman-teman, yaitu Drupadi Yaknaseni. Besok setelah ini saya akan mengulas satu produk lagi, Drupadi Pancali. Saya liatin produknya dulu sebelum teman-teman nanti nonton videonya. Ini ukurannya lebih besar lagi teman-teman. Ini ukurannya lebih besar lagi. Grand Robusto. Ini dia. Wow. Drupadi Pancali. Tungguin video selanjutnya, ulasan-ulasan serial tentang Drupadi Tabak yang nanti insya Allah saya akan juga adakan ngobrol bareng tentang Sigar, tentang Drupadi Tabak dan Enteng Sigar bersama ownernya Enteng Sigar, Ko Riko. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih Sigar-Sigar Lover yang sudah menonton video saya. Terima kasih juga Master-Master Sigar yang sudah selalu mengamati perkembangan video saya. Jikalau ada salah, saya mohon dikritik, silakan ditulis di kolom komentar. Jikalau ada kekurangan, bisa dikritik juga di kolom komentar. Saya terima komentar, saya terima kritikan untuk bisa lebih mengembangkan atau membangun channel ini bareng-bareng. Buat teman-teman yang suka juga dengan channel saya, silakan like, silakan komen, atau bisa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar Sigar bareng-bareng dengan kita semua. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel saya supaya saya selalu semangat untuk bikin video, teman-teman semua. Oke? Jangan lupa untuk selalu dukung video saya. Selalu nonton video saya. Dan buat teman-teman yang belum umurnya 18 tahun, skip dulu ya. Ini khusus untuk video di atas usia 18 tahun dan khusus untuk orang-orang yang mencintai rokok, mencintai dunia sigar, mencintai dunia tembakau. Oke? Sekali lagi saya pesan, selalu dukung produk-produk lokal, selalu beli produk-produk lokal, supaya produk-produk lokal semakin mendunia, semakin dikenal orang banyak, dan semakin lah. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Cukup sekian video dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Ciao.